Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang minggu kemarin sudah kita masuki bab yang baru ya, bab 6 yang judulnya Hukum Gerak Antariksa. Sebelum kita lanjutkan untuk materi hari ini, kita review sedikit apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Jadi kita sudah membahas mengenai hukum gravitasi Newton, ya kan? Disebut dengan hukum gravitasi Newton karena yang mencetuskan idenya itu adalah Sir Isaac Newton. Kemudian kita sudah mempelajari juga mengenai pengertian gaya gravitasi. Ya, masih ingat kan kalau menurut hukum gravitasi Newton, gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik yang bekerja antara dua benda bermassa. Nah, jadi kemarin kita juga sudah bahas panjang lebar apa yang dimaksud dengan gaya tarik-menarik, bahwa yang disebut dengan gaya tarik-menarik itu berarti ada saling tarik-menarik di situ. Artinya tidak satu arah, melainkan munculnya dua arah, gitu kan. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai apa yang mempengaruhi besar gaya gravitasi. Ya, kemarin ada dua yang mempengaruhi, yakni massa dari kedua benda tersebut dan jarak dari kedua benda. Ya kan, di mana massa kedua benda itu sebanding. Artinya semakin besar massa bendanya akan menghasilkan gaya gravitasi yang semakin besar juga. Sebaliknya, kalau jarak atau kuadrat jarak itu berbanding terbalik, yang artinya kalau jaraknya itu semakin besar alias semakin jauh, ya kan, maka gaya gravitasinya justru akan semakin kecil atau lemah. Ya, dimana ini dirumuskan ya kan kemarin F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, G itu adalah konstanta gravitasi. Nah, jadi kita kemarin juga sudah membahas bagaimana gambarannya gaya gravitasi itu bekerja pada dua buah benda misalnya. Ya, ini kemarin contohnya adalah bumi dan bulan. Nah, karena keduanya ini memiliki massa, maka berdasarkan hukum gravitasi Newton artinya ada gaya gravitasi antara keduanya yang besarnya F, di mana di sini kita kasih nama F12, yang di seberangnya kita kasih nama F21. Ya, masih ingat cara menentukan nama ini? Ya, kemarin ketentuannya adalah pada oleh. Nah, ini penting ya, untuk membedakan dua buah gaya ini. Jadi yang di sini namanya F12, kita ulang sedikit, artinya gaya yang bekerja pada benda satu, dalam hal ini bumi, ya kan, benda satunya, disebabkan oleh benda dua. F12. Sebaliknya yang di sini F21 artinya gaya ini bekerja pada duluan ya, pada benda dua disebabkan oleh benda satu, ya, atau bekerja pada bulan disebabkan oleh bumi. Di mana besar keduanya ini adalah sama. Ya, jadi gaya gravitasi itu munculnya dua arah tarik menarik, tapi besarnya adalah sama. F12 sama dengan F21. Ya, kemarin juga kita sudah bahas bahwa secara teori ya kan gaya gravitasi itu tidak hanya muncul pada benda-benda yang besar saja, tapi juga setiap benda yang bermassa, ya tidak ada batasan. Ya, kemarin kita contohkan pada dua orang siswa yang punya massa, ya kan, berada pada jarak tertentu, maka ada juga gaya gravitasinya, meskipun kemarin kesimpulannya kenapa efeknya kemudian tidak bisa kita rasakan? Karena memang nilainya sangat-sangat kecil. Ya. Jadi kapan gaya gravitasi itu bisa dirasakan efeknya? Hanya pada saat massa bendanya memang sangat besar. Ya, makanya pembahasan gaya gravitasi itu kemudian relevan pada benda-benda antariksa, karena memang massanya sangat-sangat besar. Adapun kalau benda-benda yang ada di bumi, benda-benda kecil kayak makhluk-makhluk di bumi tentu saja tidak bisa merasakan efek gravitasi satu sama lain, kecuali hanya pada benda-benda yang besar saja. Makanya yang kita rasakan ya gravitasi bumi gitu ya, karena memang massa bumi sangat besar. Nah, kemudian kelanjutan dari yang kita bahas minggu kemarin itu ya,
di mana kita sudah paham bahwa antara bumi dengan bulan itu ada gravitasi, ya. Nah, di situ kita akan memahami lagi bahwa gravitasi itulah yang memang selama ini mengikat bulan tetap berada pada porosnya ketika dia mengitari bumi, ya. Karena kita tahu, kita mungkin sudah belajar sejak SD juga bahwa bumi itu punya satelit yang namanya bulan, ya kan? Di mana bulan itu berevolusi mengelilingi bumi, ya, berevolusi mengelilingi bumi. Ya, salah satu efeknya adalah apa? Terjadinya siang dan malam itu, ya kan? Siang dan malam itu kan juga bagian dari revolusi bumi, revolusi bulan terhadap bumi. Nah, itu memungkinkan karena memang ada gravitasi yang menarik bulan itu sehingga dia tetap berada pada posisinya. Jadi yang menyeimbangkan posisi itu adalah gravitasi. Sekarang mau kita bahas nih bagaimana kalau seandainya ada planet lain gitu ya yang mendekati orbit bulan. Kita bayangkan. Jadi kalau kemarin kita membahas gravitasi antara dua buah benda, sekarang bagaimana kalau melibatkan benda ketiga? Ini kalau ada benda ketiga, apa yang akan terjadi pada si bulan? Apakah dia akan tetap bisa mempertahankan keseimbangan pada orbitnya atau nanti akan terganggu? Ini yang akan kita bahas lebih jauh pada hari ini. Sebelum kita bahas, apakah ada yang ditanyakan dulu? Baik tentang tugas yang kemarin diberikan ataupun materi yang kemarin sudah diberikan juga, apa ada yang masih belum clear gitu? Silakan. Ada nggak? Sambil cek nih yang bergabung pada hari ini berapa nih? Ibu-ibu semua nih. Mana bapak-bapaknya? Ya, belum bangun kah? Tadi sudah ada Zoom yang lain lah? Ada, Pak. Oh, ada. Pak. Ya, memang ini juga kok orangnya. Dikit ya, Pak, yang masuk. Oh, dikit aja. Kayaknya ini kuota mulai menipis memang ya. Pak, Andini mau nanya, Pak, yang tugas yang kemarin yang nomor 1, Pak. Ya, gimana Andini? Bentar, Pak, aku buka tugasnya dulu. Iya, boleh. Mumpung bisa langsung berkomunikasi. Kemarin tugasnya ada berapa? 2 ya? Iya, Pak. Ya. Yang nomor 1, yang apa? Yang pernyataan-pernyataan terkait dengan gaya gravitasi antara dua buah planet tuh, Pak. Iya. Nah, kemarin tuh, Pak, kemarin tuh ada dijelasin atau enggak, Pak? Iya. Soalnya tuh bingung, Pak, nentuinnya tuh gimana, Pak? Oh iya. Pernyataannya apa aja? Coba kamu bacakan. Pernyataannya yang pertama, sebanding dengan kuadrat jarak kedua planet. Yang kedua, sebanding dengan kuadrat massa kedua planet. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua planet. Dan keempat, berbanding lurus dengan perkalian massa kedua planet. Nah, ya. Itu kan sebenarnya adalah ini yang kemarin kita bahas, memang tidak secara langsung bentuknya seperti itu. Nah, tapi kan kita bahas di sini kemarin ya, besar gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh 2 hal, ya enggak? Sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Atau dituliskan seperti ini kan, F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, dari sini kan kalau kita pecah nih, kan ada 2 yang mempengaruhi besarnya gaya gravitasi, ya kan? Berarti yang pertama bisa kita tuliskan kayak gini kan, F gaya gravitasi itu sebanding dengan massa. Nah, tulisannya gini, sebanding dengan massa. Dimana kita lihatnya kalau dari rumus ini ya, ini F-nya sebanding dengan massa. Ya, atau paling gampangnya ya, posisinya nih sama-sama di atas nih. Jadi kalau M-nya ini besar, maka akan menghasilkan F yang besar juga secara matematis, ya kan? Kemudian F-nya ini
berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ya, jadi F, cara menuliskannya kayak gini. 1/R kuadrat. Nah, jadi dua yang mempengaruhi. M-nya ada dua ya, M1, M2, tapi kan itu sama-sama massa aja. Ya, dan yang satunya lagi 1/R kuadrat. Kalau G ini nggak ikut mempengaruhi karena dia hanya konstanta atau tetapan. Nah, berarti yang mana dari 4 pernyataan itu yang benar? Kira-kira yang mana? Jawaban kamu yang mana? Yang lain boleh jawab juga. Lupa aku jawabanku apa tuh. Iya, kalau dari penjelasan ini berarti kira-kira yang cocok yang mana? Pernyataan yang keberapa dan keberapa? Ada dua kayaknya ya, yang tadi sepintas Bapak dengar tadi. Sebanding dengan kuadrat. Kalau yang satu katanya sebanding dengan Kuadrat. kuadrat apa? Dengan kuadrat jarak kedua planet. Nah, salah ya, karena dia bukan sebanding, tapi berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik itu artinya kalau kuadrat jaraknya ini besar, gayanya malah kecil, ya kan? Nah, berarti yang satu salah. Yang dua? Sebanding dengan kuadrat massa kedua planet. Sebanding dengan kuadrat massa kedua planet. Enggak ya, dia massanya tidak dikuadratkan. Massanya ini cuma dikalikan aja. Massa planet 1 kali massa planet 2. Jadi bukan massa planet 1 kuadrat dikali massa planet 2 kuadrat. Enggak. Jadi itu salahnya karena ada kata kuadratnya. Oke. Yang ketiga? Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua planet. Iya, berarti yang ini kan? Iya. Nah, benar itu berarti yang ini. Berbanding terbalik. Terus yang keempat? Yang keempat, berbanding lurus dengan perkalian massa kedua planet. Iya, berbanding lurus itu adalah bahasa lain dari kata sebanding. Ya, jadi berbanding lurus dengan sebanding itu sama. Berarti itu adalah yang ini. Berbanding lurus dengan massa perkalian massa kedua planet. Ya, berarti yang benar itu adalah 3 dan 4. Ya. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi. Ya, bagaimana kalau gravitasi ini melibatkan lebih dari dua benda, ya kan? Tadi contohnya bagaimana kalau di sekitar orbit bulan itu hadir planet lain selain bumi. Apa yang akan terjadi pada bulan? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi kemarin seperti ini gambarannya ya kan? Ini bumi, bulan, kita anggap bumi sebagai benda satu yang memiliki massa M1, kemudian bulan sebagai benda dua memiliki massa M2. Sehingga ada gaya gravitasi antara kedua benda ini yang kita kasih nama F12 dan F21. Ya, kalian sudah tahu cara ngasih namanya. Sekarang bagaimana kalau di sekitar bulan itu muncul planet X sebagai benda ketiga yang memiliki massa M3 dan jaraknya R. Nah, tentu saja berdasarkan hukum gravitasi Newton, apabila ada dua buah benda, ya kan, yang memiliki jarak tertentu dan memiliki massa tertentu, maka akan muncul gaya gravitasi. Jadi si bulan dengan planet X ini juga akan menghasilkan gaya gravitasi. Nah, yakni adalah F23 dan F32. Apa F23? F23 berarti adalah gaya gravitasi pada benda dua, si bulan, ya kan, yang disebabkan oleh benda tiga, planet X. Sebaliknya, di sisi lainnya juga di planet X muncul F32, pasangannya, ya kan, karena gaya gravitasi, ingat, tidak pernah muncul sendiri, dia selalu berpasangan, karena ada saling tarik-menarik. Jadi F32 sebagai pasangannya adalah gaya gravitasi pada benda tiga yang disebabkan oleh benda dua. Nah, sekarang kalau kita lihat sepintas, berarti dalam kondisi seperti ini di bulan bekerja dua buah gaya gravitasi nih, ya enggak? Ada F21 yang arahnya ke kiri, ada F23 yang arahnya ke kanan. Bisa kalian lihat, sengaja Bapak bedakan warnanya supaya kalian notice gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba mensimulasikan apa kira-kira yang terjadi pada bulan
kalau kondisinya seperti ini. Ya, jadi untuk memudahkan, mari kita lihat atau kita simulasikan dengan angka. Misalnya contoh soalnya kayak gini, 3 buah planet berada dalam satu garis lurus. Anggap ini planet semua ya. Jika massa planet 1 4 kg, mungkin kalian bingung kok massa planet cuma 4 kilo. Ya, enggak ya, tentu saja tidak mungkin planet 4 kilo doang. 4 kilo itu mah gula ya. Jadi ini adalah penyederhanaan aja supaya nanti kita hitung-hitungannya nggak terlalu ribet ya. Karena yang penting kita paham dulu konsepnya, ya kan? Nanti kalau sudah paham konsepnya, mau angkanya diganti berapa, pasti kalian bisa menyelesaikan sendiri. Jadi misalnya massa planet 1, si bumi ini 4 kilo, massa planet 2, si bulan itu 1 kilo, ya lebih kecil. Massa planet 3-nya 3 kilo, lebih kecil dikit dari bulan. Jarak planet 1 dan 2, jarak planet 1 dan 2 itu berarti jarak antara bumi dan bulan, misalnya di sini 4 meter. Dan jarak planet 2 dan 3, 2 meter. Oh, jadi si planet X ini nggak nanggung-nanggung, dia langsung mepet gitu ya PDKT-nya nih, 2 meter langsung. Lebih dekat dari bumi. Dengan konstanta gravitasi G. Hitunglah besar gaya gravitasi yang bekerja pada planet 2. Nah, jadi yang diminta oleh soal ini, yang kita garis bawahi dulu supaya kelihatan. Di sini yang diminta adalah berapa besar gaya gravitasi pada planet 2 alias pada bulan. Nah, jadi kita pusatkan, mari perhatian kita ke si bulan ini ya. Mari kita lihat di bulan. Nah, berarti kalau kita diminta menghitung total gaya gravitasi yang ada di bulan, secara gambar ini berarti ada 2, ya kan? Karena bulan ini berinteraksi dengan bumi menghasilkan gaya gravitasi yang F21 ini, ya kan? Plus bulan juga berinteraksi dengan planet X yang menghasilkan gaya gravitasi F23. Jadi kalau kita ditanya berapa total gaya gravitasi yang bekerja di bulan, berarti kita harus tahu dulu berapa nilai F21 dan berapa nilai F23. Ya kan? Setelah tahu, baru kita nanti totalkan. Oke? Baik, sekarang berarti kalau kita sudah tahu arahnya seperti itu, penyelesaiannya, mari kita mulai menyelesaikan. Seperti biasa, untuk menyelesaikan soal fisika khususnya, itu akan lebih mudah kalau kita tuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Untuk nanti menentukan rumus apa yang bisa kita gunakan untuk membantu kita memecahkan persoalan tersebut. Oke, diketahui. Apa yang diketahui? Pertama, massa planet 1, berarti M1. M1-nya 4 kilo. Kemudian massa planet 2, M2. M2-nya 1 kilo. Massa planet 3, M3, 3 kilo. Kemudian, apa katanya lagi? Jarak antara planet 1 dan 2. Ya. Kita kasih nama aja, itu adalah R12. Ya, berarti yang ini ya, jarak antara planet 1 dan 2 yang biru ini. R12-nya 4 meter. Kemudian R23, ya, jarak antara planet 2, bulan dengan planet X, R23, itu tadi adalah 2 meter. Nah, kemudian ada G, ya. Oke, G sudah tahu kita, itu tetapan, ya kan? Ditanya, nah sekarang apa yang ditanya adalah gaya gravitasi yang bekerja pada planet 2. Tentu saja karena ada 2, berarti yang dimaksudkan di sini adalah totalnya, ya. Total. Jadi kita tulis saja di sini F2 berarti. F2 kan F2 nanti ada 2, ada F21, ada F23. Jadi totalnya nanti yang ditanyakan. Oke, berarti itu yang diketahui. Sekarang kita mau menjawab dengan urutan, kita cari dulu satu-satu. F21 kita cari, F23 dicari, baru nanti totalnya terakhir. Oke. Nah, pada saat mencari ini kalian silahkan aja, kalau ada langkah yang belum dipahami, langsung bisa diinterupsi, ya, ditanya langsung supaya tidak ketinggalan. Nah, supaya masih tetap bisa mengikuti ya. Misalnya ada yang nggak jelas, oh itu kenapa begitu Pak? Langsung aja diinterupsi ya. Jawab,
Kita cari dulu F21. Rumusnya ya sama ya. G M1 kali M2, kan? Rumus yang kemarin juga nih. Dibagi, bentar. M1, M2 dibagi, warnanya. Kita mau mencari yang F21 tadi ya. F21 G M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Nah, dibagi R pangkat 2. Oke. Sama dengan, nah di sini ada tips ya. Untuk memudahkan perhitungan, G-nya ini yang nilainya 6,7 kali 10⁻11 ini boleh kita tulisnya belakangan aja, kita masukkan angkanya. Jadi pada saat perhitungan ini kita biarkan dia dalam bentuk G. Ini salah satu tips untuk memudahkan perhitungan. Nanti kalian lihat, nanti kalian bandingkan sendiri mana yang lebih mudah, apakah G-nya dimasukkan duluan atau G-nya nanti dimasukkan belakangan terakhir. Kalau kemarin kan yang dimasukkan duluan sudah kita contohkan. Hari ini kita mau contohkan yang G-nya dibiarkan aja dulu dalam bentuk simbol. Nah, M1-nya kita masukkan 4 kilo. Nah, 4 kilo masukkan. Satuannya nggak usah dulu. Satuannya terakhir aja. Massa benda 2, M2, 1 kilo. Ya kan? Kemudian dibagi jarak kuadrat. Nah, jaraknya tentu saja karena yang dihitung ini adalah F21, berarti jarak antara benda 1 dan benda 2. Ya, berarti kita pakai yang R12 ini. Ya kan? Kita pakai yang 4. Ya. Tapi jangan lupa ada pangkat 2-nya. Ya, 4 pangkat 2 berarti. Sama dengan, ya, G-nya sama, kita biarkan dulu. Tulis aja dulu G, gitu kan. Ini 4 dikali 1, 4, ya kan? Dibagi 4 pangkat 2. Nah, berapa 4 pangkat 2? Berapa? 4 kuadrat berapa? 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? Berapa? 16. 16 ya. Jangan ragu-ragu ya. 16. Oke, sekarang berarti apa lagi nih? 4 dibagi 16. Yuk, coba bantu lagi. Hitung berapa 4 dibagi 16. Sama dengan, boleh pakai kalkulator, 4 dibagi 16. Berapa? Ayo. Berapa? 1/4. 1/4. 1/4. Ya, 1/4. dikecil. Ya, boleh dikecilkan pecahan biasa jadi 1/4. Boleh juga diubah menjadi bentuk desimal. Kalau dalam bentuk desimal, 0,25. Ya, G. Boleh. Kalau kalian pakai kalkulator itu biasanya dalam bentuk desimal munculnya 0,25 G. Atau 1/4 tadi juga betul, boleh. Oke, ini F21, berarti kita udah dapat 1 ya, F21. Sekarang berarti yang kedua kita mau mencari yang F23. F23. Caranya gimana, Pak? Caranya ya sama. Ya, nggak ada bedanya, rumusnya itu juga. F23 sama dengan G. Nah, tentu saja di sini bedanya adalah massa bendanya. Kalau tadi kan massa benda 1 dikali massa benda 2, karena yang dicari memang antara benda 1 dan benda 2. Kalau antara benda 2 dan benda 3, ya sesuaikan. Artinya massanya juga antara massa benda 2 dikali massa benda 3. M2 kali M3. Gitu ya. Menyesuaikan. Rumusnya sama, tapi tentu saja yang dilibatkan bendanya berbeda. Dibagi R. Nah, dibagi R-nya ini. Pangkat 2 juga sama. R pangkat 2.
Sama dengan, ya, caranya sama kayak tadi, G-nya kita biarkan dulu dalam bentuk simbol. G, M2 kita masukkan 1 kilo dikali M3 3 kilo, ya kan? Dibagi, nah jaraknya. Nah ini sesuaikan ya, jaraknya kita tidak pakai yang 4 lagi. Karena yang 4 tadi itu antara benda 1 dan benda 2. Sekarang kita pakai antara benda 2 dan 3. Berarti jaraknya yang berapa tuh? 2 meter ya. 2. 2 tentu saja pangkat 2 sama. Ya, 2 pangkat 2. Sama dengan lagi, ya, G tetap lagi, ya. G, 1 kali 3, 3, ya kan? Dibagi 2 pangkat 2. Nah, berapa 2 pangkat 2? 2 kali 2, berarti 4. Nah, sekarang coba bantu hitungkan lagi. 3 per 4 itu berapa? 3 dibagi 4 berapa kalau dalam bentuk desimal? 0,75. 0,75. G-nya gimana Pak? Ngikut aja di belakang. 0,75 G. Ya, pokoknya kalau simbol ini nempel terus aja dia. Oke, jadi kita sudah dapat nilai untuk F21 0,25 G, untuk F23 0,75 G. Sekarang tinggal langkah terakhir, kita mau mencari total gaya gravitasi yang bekerja di bulan. Nah, kira-kira gimana nih? Coba kalian bayangkan deh, misalnya bulan ini adalah meja. Meja ditarik oleh 2 orang ceritanya. Yang satu menarik ke kanan, si F23 ini menariknya ke kanan, yang satu menariknya ke kiri. Kira-kira nanti gaya yang dihasilkan akan ditambahkan atau dikurangkan? Ya, bayangkan dulu satu orang narik ke kanan, satu orang ke kiri. Nanti gaya yang dihasilkan ditambah atau dikurang? Gimana? Gaya yang narik apa maksudnya, Pak? Ya, yang menarik ini ada 2 orang nih. Misalnya Andini, kamu sama adik kamu menarik meja, tapi arahnya berlawanan. Kira-kira nanti gaya yang dihasilkan, misalnya kamu 10, adikmu 10, apakah nanti jadi 20? Atau jadi 0 malahan? Karena sama kuat. Arahnya berlawanan ini masalahnya. Dikurangkan atau ditambah menurut kamu, Andini? Ditambah, Pak. Ditambah. Arahnya berlawanan ya. Yang lain? Kalau arahnya berlawanan, kira-kira gayanya ditambah atau dikurang? Niken, menurut kamu ditambah atau dikurang, Niken? Ditambah, Pak. Kenapa? Kurang atau ditambah? Yo, ini arah gaya. Ingat ya, kalau gaya ini kan termasuk besaran vektor. Kemarin kita sudah bahas di awal semester 1. Besaran vektor itu besaran yang selain ada nilainya, juga ada arahnya. Jadi arahnya harus kita perhatikan. Contohnya kayak kita menarik meja tadi deh. Kalau 2 orang menarik meja ke satu arah, ya kan? Misalnya satu orang narik meja 10 Newton, orang kedua narik mejanya 10 Newton juga. Ke arah yang sama, ya pasti nanti akan jadi lebih mudah atau lebih susah kalau 2 orang yang menarik? Lebih mudah. Lebih mudah, karena gaya yang dihasilkan jadi besar, ditarik oleh 2 orang. Nah, sekarang kalau ditarik oleh 2 orang, tapi arahnya berlawanan. Satu narik ke kanan, satu narik ke kiri, sama kuat. Kira-kira mejanya gerak nggak? Enggak, Pak. Nggak gerak. Kenapa? Karena gaya yang dihasilkan berlawanan, sehingga dikurang. Ya nggak? Jadi yang satu narik 10 Newton ke kiri, yang satu narik 10 Newton ke kanan. Hasilnya apa? 10 dikurang 10. Hasilnya 0. Karena itu mejanya jadi diam. Ya. Atau kalaupun satunya lebih kuat, misalnya yang satu menariknya ke kanan 15 Newton, satunya ke kiri 10 Newton, ya yang menang yang ke kanan, tapi yang menang itu cuma tinggal 5 Newton lagi karena dikurangkan. Ya, itu ya. Analoginya seperti itu. Jadi, kalau gaya ini menarik ke arah yang berlawanan, maka dia tidak dijumlahkan, tapi dikurang. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita terapkan itu ke sini. Di bulan,
kita lihat di sini yang satu F23 itu narik ke kanan, yang satunya ke kiri. Ya, berarti totalnya ya atau sigmanya ya kalau di gaya kan istilahnya jumlah itu atau total itu adalah sigma. Simbolnya kayak gini kan. Sigma F atau total gaya F2 ya yang bekerja pada benda 2 sama dengan, nah ini misalnya kita anggap ya, biasanya kan kita menganggap arah kanan itu sebagai arah positif. Ya, misalnya kanan ini patokan positif. Berarti yang positif adalah F23 karena dia ke kanan. Otomatis yang F21 negatif. Ya, berarti kita tuliskan kayak gini. F23 positif ya kan. Min F21. Kenapa min? Ya karena F21-nya arahnya ke kiri. Nah, makanya jadi pengurangan ya karena yang satu arahnya ke kanan, yang satu ke kiri. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. F21 tadi, F23 tadi adalah 0,75, kita masukkan ya, 0,75G. Ganti dulu supaya sama. 0,75G. Oh, 775. G dikurang ya, min 0,25G. Nah, ini ya. 0,75G dikurang 0,25G. Sama dengan berapa tuh? Kalau dikurangkan 0,75, ini sama-sama ada G-nya, jadi bisa dikurangkan. 0,75 dikurang 0,25, berapa yuk? 0,5, ya kan? 0,5G. Jadi sigmanya atau total gaya yang bekerja pada benda 2 ya atau pada bulan itu adalah sebesar 0,5 G Newton. Jadi sampai sini itu boleh ya, sampai sini itu jawabannya sudah benar. Tapi kalau mau lebih lengkap berarti kita masukkan nilai G-nya tadi ya kan, sesuai tadi Bapak bilang di awal. Supaya memudahkan hitungan, G-nya itu kita tulis terakhir. Kita masukkan nilainya terakhir. Tapi mau nggak dimasukkan pun, begini pun boleh. Ya. Jadi kita kali terakhir, nilai G-nya adalah 6,7 kali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat berapa tuh? Min 11. Nah, kita masukkan itu. Nah, coba bantu. Berapa ini 0,5 dikali 6,7 ya. Jadi kalau kalian kalikan tuh kalikan angkanya aja, 10 pangkatnya ini ngikut aja nanti. Ya, coba bantu hitung berapa 0,5 kali 6,7. Berapa hasilnya? 0,5 dikali 6,7. 3,35. 3,35. Ya, 3,35 kali 10 pangkatnya ngikut aja, ya kan? Kali 10 pangkat min 11 Newton. Ya, ini boleh. Jadi dua-duanya boleh. Mau pakai 0,5G atau 3,35 silahkan. Itu matematika aja. Nah, ini hasilnya positif atau negatif nih jadinya nih? Positif kan? Kalau positif, berarti dia mengikuti arah yang kita anggap positif tadi. Kan kita anggap positif itu ke kanan. Nah, artinya kalau hasilnya positif, berarti dia arahnya ke kanan. Nah, jadi, kira-kira kalau seperti ini, keseimbangan orbitnya terganggu nggak nih si bulan nih kalau didekati oleh planet X? Ya, terganggu jadinya ya, karena gravitasi bumi ya yang menarik bulan itu kemudian kalah oleh gravitasi planet X ya, karena nih arahnya menuju ke planet X ke kanan. Nah, jadi ini bisa menyebabkan bulan terlepas dari orbitnya ya kalau kejadiannya betul-betul seperti ini. Itu ada dampaknya ya, karena kita tahu setelah mempelajari hukum gravitasi ini bahwa yang menjaga planet-planet itu ataupun satelit itu tetap berada pada orbitnya karena ada keseimbangan gaya-gaya gravitasi yang bekerja pada planet-planet tersebut. Ya, jadi kalau ada satu aja yang keluar dari orbit itu bisa mengganggu
keseimbangan orbit-orbit lain. Ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu tentang menghitung gravitasi yang melibatkan lebih dari 2 benda. Ini contohnya seperti ini ya. Oh iya, ini sambil di absen ya, karena waktunya sudah mau habis nih. Jadi sambil Bapak nunggu pertanyaan, boleh tinggal 2 menit terakhir nih, sambil nulis absen. Jangan lupa. Jadi ini totalnya ya, 3,35 ini total gaya gravitasinya. Ya, silakan sambil nulis absen, sambil kalau ada yang ditanyakan, silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan Andini. Ayo, mana yang nulis absen belum nih? Tulis namanya ya. Tinggal 1 menit terakhir loh nih. Ya, yang sudah nulis absen dipersilahkan ya, langsung meninggalkan room karena waktunya juga tinggal beberapa detik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya untuk bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Pak. Ya, makasih.